Oke, Bunda Sofi, udah ready ya Bunda? Insya Allah sudah. Ya, langsung saja kita mulai. Silakan Bunda Sofi, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mas Faris. Oke, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana kabar teman-teman semuanya yang hadir di sini? Aduh, grogi nih jadinya. Yang hadir orang keren-keren nih kayaknya ya. Iya. Dan sebenarnya saya ini juga groginya salah satu di antaranya di sini ada hadir juga ini Mas Kang Yana, Wah Kang Yana ini salah satu mentor saya ya, coach saya ini hadir di sini nih, waduh. Terus juga grogi juga gara-gara ya minggu-minggu sebelumnya yang ngisi orang hebat-hebat ya. Sementara saya ini bukanlah siapa-siapa. Cie. Ya, tapi mungkin ada sedikit hal yang saya punya yang bisa saya sharing di sini ya, sebuah pengalaman-pengalaman selama menjalani apa kegiatan jual menjual ya di dunia selling yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Saya izin share materinya ya. Iya, materinya udah kelihatan ya? Dah, oke. Sip, sip. Materi saya ini temanya, judulnya namanya Silent Mindful Listening in Selling gitu ya. Ya, ini karena kenapa kok Silent Mindful Listening in Selling? Karena ini kelasnya affiliate ya. Affiliate itu adalah biasanya yang terkait dengan jual menjual gitu ya. Nah, bismillah ini ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti ini adalah untuk kebaikan kita semua, ada kebermanfaatannya dan pastinya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya mulai dari background saya ini supaya teman-teman ini siapa ya yang ngomong di depan ini, mungkin ada yang belum kenal gitu ya. Jadi saya sedikit cerita, saya ini sebenarnya adalah seorang penjual apapun gitu ya. Awalnya saya tidak menyadari ini ada sebuah talenta yang diberikan oleh Allah mungkin ya. Kok setiap melihat apapun ya di depan mata itu langsung kepikir ini bisa dijual nih gitu ya. Dan itu sejak kecil, jadi begitu orang tua saya ngasih barang apapun gitu, itu saya selalu habis itu ini bisa dijual di sekolah gitu kan. Dibelikan buku, bukan dibelikan buku ya, dikasih hadiah. Ya, orang tua saya itu juga pedagang ya, jadi jualan jamu di Gresik gitu. Nah, ayah saya itu setiap habis kulaan jamu air mancur itu biasanya dapat hadiah buku tulis gitu. Buku tulisnya dikasihkan ke anak-anaknya untuk supaya dipakai di sekolah. Tapi kalau saya nggak saya pakai di sekolah, saya jual lagi gitu kan. Itu buku-buku hadiah dijual. Dapat hadiah juga misalnya ulang tahun atau apa, pensil-pensil macam-macam kumpulin dijual gitu. Gitu terus apa aja sampai punya baju-baju bekas di rumah yang nggak kepake bawa ke pasar dijual gitu. Jadi saya memang suka jualan ya. Sampai pada satu ya sampai sekarang ternyata jualan itu kalau misalnya hanya sekali-sekali itu nggak masalah, tapi kalau ternyata itu menjadi sebuah konsep ataupun kita harus berhadapan dengan calon customer atau orang yang mau dijualin itu kalau itu rentang waktunya itu terus menerus itu ternyata beda ceritanya gitu kan. Kalau hobi sekali-sekali jualan
nggak masalah ya jual. Tiba-tiba ngelihat di rumah ada kulkas dijual, itu nggak masalah ya kalau sekali-sekali. Tapi kalau ini dalam pekerjaan atau dalam hal yang sifatnya memang kita ada bisnis, menjual ini perlu seni atau perlu sesuatu ya yang harus kita upgrade sehingga kita bisa melakukan kegiatan menjual itu dengan baik gitu ya. Nah, maka di sini saya, aduh ada bos juga datang nih, Mado. Kenapa Bapak ini ada di sini? Masuk ke sini ya Pak Jamil Azzaini nih. Nah, oh iya ini salah satu orang yang saya jual juga ya Pak Jamil Azzaini. Jadi itu tadi teman-teman, jadi background saya sebagai penjual apapun sehingga termasuk suami pun akhirnya yang terlihat di depan mata itu juga dijual gitu ya. Tapi ini positif ya pastinya, jangan yang negatif ya. Jadi dan hobi ini ternyata akhirnya membawa saya mempelajari lebih dalam ilmu tentang jualan gitu ya. Nah, saya mengamati ada beberapa kegagalan dalam hal menjual itu terjadi ya karena ada beberapa hal. Yang pertama yang paling sering terjadi kegagalan dalam menjual itu adalah karena emosi yang kita ciptakan sendiri sebagai penjual gitu ya. Apa aja itu emosi yang kita ciptakan? Pertama, takut tidak closing. Nah, ini pasti ada ya. Ada atau banyak atau semua orang mengalami ini. Belum menjual sudah takut gitu. Takut tidak closing gitu. Atau sudah melakukan aktivitas menjual terus ternyata akhirnya ditolak, terus kita jadi stres. Nah, ini berarti emosi yang kita ciptakan sendiri ya. Orang ditolak itu sebenarnya ya udah biasa aja ya kalau misalnya jatuh cinta ngelamar terus kemudian ditolak lalu saya ya udah gitu kan. Emang saya cewek apa cowok ya? Ngelamar yang ngelamar cowok. Nah, itu banyak orang yang setelah ditolak akhirnya stres gitu ya. Kemudian atau emosi yang lain yaitu cemas karena targetnya tidak tercapai gitu ya. Nah, ini adalah emosi yang kita ciptakan yang akhirnya membuat kita itu gagal dalam menjual gitu ya. Belum-belum udah cemas, belum-belum udah takut nggak closing, belum-belum baru ditolak satu orang udah stres gitu ya. Nah, ini akhirnya membuat kita gagal dalam menjual. Nah, ada hal yang lain lagi yang membuat kita gagal dalam menjual itu adalah karena ini hal yang mungkin ada di luar diri kita ya, yaitu saat kita terlibat dengan banyak hubungan setiap hari itu kita bisa burn out. Artinya misalnya gini, satu orang, kalau kita cuma follow up 1-2 orang atau kita berkomunikasi dengan 1-2 orang untuk melakukan penjualan, mungkin nggak ada masalah ya. Tapi kalau misalnya kita dalam sehari kita sudah menargetkan harus ketemu 10 orang untuk melakukan penjualan, nah ini biasanya mulai burn out ya. Otak kita ini mulai gegar otak lah istilahnya. Makanya saya kasih gambar ini ya. Otaknya gegar otak, akhirnya dikeluarin dari kepala. Bisa diem nggak sih gitu kan? Karena itu tadi banyak sekali ya menjalin hubungan, terus akhirnya burn out gitu ya. Nah, akhirnya stres juga akhirnya gitu ya. Jatuh-jatuhnya stres juga gitu karena banyak hubungan yang tidak bisa dihindari yang memang harus kita temui gitu yang harus kita ngajak ngobrol. Nah, yang kemudian yang ketiga ini adalah kenapa kita gagal dalam menjual itu adalah yang ketiga ini adalah saat berbicara dengan orang lain itu yang dipikirkan, yang difokuskan itu bukanlah apa yang diinginkan oleh orang lain, tapi apa yang kita inginkan gitu ya. Jadi apa yang kita tawarkan yang kita pikirkan. Nanti nawarin apa ya? Nanti ngomongnya gimana ya supaya dia join ya, supaya dia mau membeli ya misalnya gitu. Tapi bukan berpikir justru apa yang mau dibantu dari orang tersebut gitu ya. Jadi akhirnya ini menurut saya tiga poin yang membuat orang gagal dalam menjual gitu ya. Nah, maka padahal yang kita inginkan dalam menjual itu hal-hal yang ini yang terjadi ya. Pertama,
perasaan bahagia menghubungi orang itu kan yang sebenarnya kita inginkan ya, tapi kenyataannya paradoksnya itu adalah ketika kita menghubungi orang lain itu kita nggak bahagia gitu ya, dredeg gitu, gemeteran kayak saya sekarang ini. Disuruh ngomong di depan orang-orang yang hebat gitu kan. Nah, ini ya apa? Perasaannya ya yang muncul. Jadi harusnya yang kita inginkan terjadi itulah ketika kita menghubungi orang yang ingin kita jualin itu perasaan kita happy, damai gitu, tenang gitu ya. Tapi kenyataannya paradoks ya, yang terjadi nggak kayak gitu. Kemudian yang kedua, pasti yang kita inginkan terjadi itu adalah tidak ada perasaan takut untuk ditolak gitu. Habis ditolak malah ketawa-ketawa, hore, seneng gitu kan, ditolak gitu loh. Nah itu sebenarnya yang kita inginkan terjadi ya. Kemudian yang ketiga, yang kita inginkan terjadi sebenarnya adalah kita bisa lebih fokus memahami perasaan orang lain. Bisa mendeteksi kebutuhannya sebelum dia mengungkapkan. Jadi kita udah tahu nih, kira-kira orang ini butuh dijualin apa gitu kan. Misalnya kita punya banyak jualan gitu, kita bisa mendeteksi kebutuhannya sebelum dia ngomong gitu. Kita inginkan juga terjadi dalam hal ketika kita berkomunikasi, itu pembicaraannya jadi menyenangkan. Calon pembeli menyatakan minat tanpa ditanya. Jadi sebelum ditanya, Ibu jadi mau beli, belum ditanya gitu, dia langsung, saya mau beli gitu loh. Itu kan yang kita inginkan ya sebagai seorang penjual gitu kan. Nah, gimana ini caranya ini supaya bisa kayak gini gitu ya. Nah, ternyata dari ilmunya itu mindfulness bisa menjadi jalur yang ampuh mencapai posisi menjual apapun dalam hidup Anda. Nah, apalagi mungkin yang di sini masih ada yang jomblo-jomblo juga bisa ini ilmunya dipakai ya. Jadi posisi menjual apapun loh ya dalam hidup kita ini bisa dipakai. Mungkin ada juga trainer juga bisa. Karena trainer itu kan juga personal branding ya, menjual brand dirinya gitu ya. Nah, mindfulness bisa menjadi jalur yang ampuh untuk mencapai posisi menjual apapun dalam hidup kita. Nah, penerapannya ini kita menggunakan produknya Kampung Hening, namanya Silent Mindful Listening ya. Kita sudah mempelajari juga, kita punya ahlinya mindfulness di Indonesia ini Pak Ahmad Faiz Zainuddin. Beliau belajar tentang ilmu mindfulness ini ke seluruh dunia ya, mulai dari Inggris, Amerika, India, Australia, semuanya pokoknya dia udah keliling dunia karena dia sukanya belajar ya, sampai yang di Indonesia pun dia pelajari. Maka menyimpulkan pada satu apa ya, ilmu-ilmu yang banyak itu dipilih, kita jadikan satu yang kira-kira itu powerful dan itu tidak bertentangan dengan agama kita ya. Di Indonesia ini kebanyakan orang Islam kan ya, jadi kita menggunakan silent mindful listening ini pendekatannya spiritualnya Islam gitu ya. Jadi ada banyak ilmu mindfulness yang ditawarkan di luar sana ya teman-teman ya. Jadi ada yang sifatnya, kalau kata Pak Faiz itu ya, ada yang ateis, ada yang agama-agama lain gitu ya. Nah, kita menawarkannya yang Islami gitu ya. Nah, penerapan praktisnya ini nanti akan memberikan efek dalam penjualan kita itu sebagai berikut ya. Jadi kita bisa mengurangi stres dan kecemasan kita. Jadi kita menjualnya itu tadi dengan bahagia dan damai gitu ya. Tidak takut untuk ditolak gitu ya. Kemudian yang kedua, menciptakan fokus dan ketenangan ya. Jadi kita bisa fokus, otak kita itu tadi ya, nggak gegar otak gitu ya, tapi diem gitu ya, tenang gitu, fokus. Nah, kemudian yang ketiga, berbicara kita ini nyambung dari hati ke hati dengan orang yang kita jualin ya. Jadi kalau misalnya itu gini, kadang-kadang kita baru gitu aja ya, terus langsung udah diambilin minum gitu. Kan nggak pakai ngomong gitu, nyambung itu dari hati ke hati ya. Baru gitu aja langsung udah diambilin minum sama orangnya. Itu berarti dia tahu kalau kita ngomongnya itu keseretan nih tadi. Karena grogi apa gitu ya. Nah,
Itu artinya menyambung dari hati ke hati. Kita belum ngomong, bahkan sudah dipahami maksudnya. Atau mungkin dia belum ngomong, kita sudah nyambung. Oh, dia maksudnya seperti ini. Jadi nyambungnya itu dari hati ke hati ya. Jadi ini berbicaranya itu sudah tidak menggunakan panca indera gitu ya. Nggak hanya menggunakan panca indera, mulut, mata, telinga, kan udah dipasang semua. Tapi hatinya itu juga nyambung gitu. Nah, kemudian juga menghasilkan ini, silent mindful listening ini bisa menghasilkan, meningkatkan kesehatan dan kebahagiaan. Hubungannya apa ini kesehatan dan kebahagiaan bagi seorang sales ya, atau kita yang bergerak di bidang penjualan ya. Nah, ini ternyata kata ini ya, Pak Douglas ini ya, Pak Douglas ini penulis Salesperson Paradox ya. Dia mengatakan bahwa banyak orang yang jadi sales atau menjual profesinya menjual itu mengalami sakit hipertensi dan penyakit jantung gitu ya. Kenapa? Nggak tahu, mungkin orang yang di dunia sales itu banyak stresnya ya, karena ketemu dengan banyak orang yang beragam, kemudian mungkin ya itu tadi nggak bisa mindful gitu ya. Akhirnya banyak yang nggak sehat gitu, katanya percuma kaya raya tapi nggak sehat, ya, duitnya banyak tapi nggak sehat gitu ya. Jadi ternyata bahagia dan sehat itu perlu buat seorang yang menjual gitu ya. Nah ini kemudian pernyataan beliau juga ini adalah latihan mindfulness tidak hanya akan membantu Anda lebih hadir dengan pelanggan, tapi nilai tambahnya ini besar sekali. Nah, kemungkinan besarnya ini adalah membantu Anda hidup lebih lama katanya gitu ya kan. Itu tadi lebih sehat soalnya ya. Jadi fokusnya Pak Douglas ini adalah tentang kesehatan bagi seorang penjual, itu penting gitu ya. Tapi yang lebih penting juga itu adalah bagaimana bisa menghasilkan omset yang tercapai targetnya gitu ya. Itu tapi dengan bahagia ya. Nah, bagaimana mindfulness ini mendorong kesuksesan dalam penjualan? Nah, ini ada penelitian-penelitian yang dikumpulkan dari seluruh dunia ini ya, kayak itu Pak Faiz itu kalau nerangin banyak banget penelitian, ada lebih dari 2.000 penelitian tentang ilmu mindfulness ini di seluruh dunia gitu ya, yang menunjukkan bahwa secara saintifik ya, ini mindfulness ini bisa menurunkan stres, menurunkan kecemasan, menurunkan depresi, dan meningkatkan performance ya, meningkatkan fokus, meningkatkan memori, dan yang bagus lagi ini adalah meningkatkan kreativitas. Jadi ini cocok banget nih buat para orang-orang yang menjual gitu ya, yang sales gitu ya. Seperti saya ini. Ya bisa menurunkan stres, membuat kecemasannya menurun, juga depresinya menurun. Di sisi lain, performance-nya jadi meningkat, kita lebih fokus, memorinya, daya ingatnya jadi lebih kuat, dan kita jadi lebih kreatif. Ini adalah penerapan mindfulness di dalam dunia kerja. Makanya mindfulness ini salah satunya berkembang pesat itu di Google ya, di Google, di SAP ya, itu seluruh karyawan sampai yang jumlahnya puluhan ribu karyawan itu semuanya di training mindfulness. Dan berdampak besar ya, karena dari pengukuran ROI-nya itu, atau ROTI lah istilahnya. ROI apa? ROMI. Nah, namanya itu ROMI. Return of Mindfulness Investment gitu. Jadi sampai ROMI namanya gitu ya. Penelitiannya itu sampai dia bisa menghasilkan hasil evaluasinya dari training ini adalah pencapaian omsetnya sampai meningkat 200% gitu. Ya, makanya semua karyawannya akhirnya di trainingkan mindfulness gitu ya di Google ya, di Silicon Valley. Nah, ini begitu besarnya pengaruh mindfulness dalam penjualan gitu ya. Nah, caranya gimana? Kok udah sampai caranya ya, cepat sekali ini, saya padahal dikasih waktu panjang ya. Ya inilah pembicara yang keren banget ya, dikasih waktu panjang tapi ternyata udah mau berakhir, tapi nggak apa-apa. Nanti kita pelatihannya yang agak panjang ya, atau mungkin ada tambahan-tambahan dari Pak Jamil, Kang Yana, Mas Dian, dan Mas Nando nanti ya.
supaya waktunya lebih panjang. Kalau Pak Jamil itu kan sampai malam banget ya, sampai jam setengah 11. Jam 11 ya Mbak, Mas ya? Waktu Iya, itu Bu. saya tungguin sampai ngantuk-ngantuk, kok nggak selesai-selesai ini gitu ya. Nah, saya nggak mau ditungguin ya, jam 8 udah selesai. Enggak ya. Jadi yang penting sekarang itu adalah bagaimana kalau kita udah tahu ini penting banget, ini itu solutif banget ya, dan ini sekarang lagi happening di seluruh dunia. Mindfulness ini happening sekarang di seluruh dunia ya. Sampai anak TK juga diajarin mindfulness ya. Dan nanti masuk ke Indonesia ini masih baru-baru aja. Nanti kita mindfulness-nya akan meledak lah seperti yang program-program mereka yang lainnya ya, yang terdahulu itu ya gitu kan, dari luar negeri dulu terus bawa ke Indonesia baru heboh gitu ya. Nah ini apa? Kita sudah tahu tadi why-nya gitu ya, bagaimana ini nanti bisa membuat kita dalam menjual itu, membantu kita dalam menjual itu menjadi lebih maksimal ya pencapaiannya. Nah, caranya bagaimana? Tadi udah dikasih sedikit anu ya, intip-intip tadi sedikit caranya bagaimana. Nah ini kita sebenarnya ada banyak mindfulness itu kalau di tempat kita ada 12 skill. Bayangin ya, 12 skill mindfulness yang harus dikuasai kalau mau benar-benar itu istilahnya mumpuni gitu ya. Mumpuni. Nah, ini kita kalau di sini kita bagi 3 aja gitu ya. 3 sederhana tapi powerful banget. Saya pilihkan yang paling powerful, teman-teman. Ya, buat dipraktekin. Pertama itu adalah mindful breathing. Nah, nanti kita coba praktek mindful breathing ya. Mindful breathing ini adalah bagaimana kita berlatih untuk fokus, untuk tenang, itu melalui olah nafas ya. Ini nantinya akan bermanfaat untuk banyak hal, teman-teman. Tidak hanya di pekerjaan ya, tidak hanya dalam menjual, tapi juga di tempat-tempat yang lainnya nanti kita ketika kita mau ngobrol sama anak gitu ya, atau mau sama anggota keluarga, ketika kita mau bernegosiasi atau kita mau apapun ini, termasuk di dalam ibadah pun saya karena udah terbiasa pakai mindful breathing ini dimanapun akhirnya mindful breathing gitu. Saat ibadah pun, saat sholat, ketika mindful breathing itu luar biasa. Kayaknya kalau apalagi zikir juga ya, setiap tarikan nafas itu Allah, alhamdulillah, Allah, alhamdulillah itu rasanya itu luar biasa. Ketenangannya luar biasa. Dan nafas itu adalah salah satu hal yang pertama kali kita lakukan ketika kita lahir, ya kan? Dan yang terakhir kali yang akan kita lakukan ketika kita mau mati. Iya kan? Jadi nafas itu penting banget. Pas lahir pertama kali nafas, mau meninggal terakhir kali aktivitasnya itu adalah bernafas gitu. Jadi nafas ini berarti sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang apa ya? Ya, energi yang luar biasa yang diberikan oleh Allah pada kita. Kalau dia nggak ada, ya kita nggak ada gitu kan. Nah itu yang sering kali kita nggak sadari, sesuatu yang sangat penting dan ternyata dipelajari oleh orang-orang di barat sana bahwa nafas ini sangat powerful kalau kita bisa mengolahnya. Dia bisa jadi energi yang bisa membuat kita itu jadi semangat, jadi kita jadi yang pertamanya ngantuk jadi bangun. Itu ada teknik-teknik ya, mindful breathing itu ada banyak banget teknik, ada mungkin 60-an teknik mindful breathing gitu ya. Nah, tapi nanti yang saya ajari nggak semuanya ya, satu aja gitu ya, yang powerful itu. Tapi ada teknik misalnya membuat kita yang ngantuk, awalnya ngantuk bisa melek gitu ya. Ada yang ini adalah bagaimana membuat kita rileks, emosi kita jadi tenang, jadi happy gitu ya. Nah,
Pertama mindful breathing. Nanti kita latihan ya. Yang kedua itu aku ngasih yang nomor 1 dulu ya. Nomor 1 dulu aja. Yang nomor 1 kita akan coba latihan. Ini teman-teman di sini jumlahnya ada berapa nih? 47 orang. Affiliate ada berapa jumlahnya yang ikut program ini, Mas Nando? Total 114 Bun. Oh, 114. Ya. Oke. Kita mau latihan aja ya langsung ya. Yang pertama ini ya. Nanti habis itu kita akan coba latihan yang kedua dan ketiga. Sekarang kita latihan yang pertama. Sudah siap ya. Mas Dian juga musiknya udah siap ya. Udah izin. Jangan di play dulu ya. Oh, siap. Nah, ini aku soft share ya. Iya, Bun. Soft share, tapi jangan di play dulu, nanti saya mau ngasih apa-apanya ya. Nah, sekarang kita mau praktek dulu. Jadi teman-teman, mindful breathing ini ada step-stepnya dulu yang harus dipahami ya. Jadi kita akan melakukan olah nafas. Jadi tarik nafas, hitungan 3 kali, keluarkan hitungan 3 kali. Ayo kita coba ya. Tangannya, kondisi tubuhnya rileks ya. Tangannya gini aja kayak orang berdoa, bukan gini ya karena kita yang ngambil yang Islam gitu. Jadi kita kayak orang berdoa gini, bukan gini. Apalagi yang gini, bukan ya. Jadi apalagi gini, bukan ya. Jadi gini aja, ikutan jadi Mas Nando. Jadi gini aja, terus tangannya ditaruh di atas di atas paha gitu ya. Posisi rileks, tidak bersandar gitu ya. Rileks, badannya tegap, pandangannya lurus aja. Kemudian kita coba tarik nafas 3 kali, kemudian 3 hitungan, kemudian kita keluarkan 3 hitungan. Coba tarik nafas 1, 2, 3, keluarkan 1, 2, 3. Nah, tapi biasanya kita tarik nafas dan keluarkan itu kan pakai dada ya. Teman-teman pakai dada pasti nih. Ada yang pakai perut nggak? Nafas perut apa nafas dada? Dada. Nah, ini masalahnya. Ternyata setelah diteliti, nafas dada itu adalah nafas yang baru kita pelajari setelah kita mulai mengenal namanya kecemasan. Nah, alias, waktu masih bayi, coba lihat anaknya, kalau yang punya anak bayi ya, bayi-bayi itu nafasnya nggak pernah pakai nafas dada. Nafasnya pakai perut. Karena dia masih belum mengenal kecemasan. Begitu udah besar mengenal kecemasan, pakai dada. Karena dada ini biasanya, kalau orang yang cemas, apa gitu kan misalnya, emosi, nah itu dada yang dipakai. Nah, dan ini yang paling bagus adalah menggunakan nafas perut. Jadi teman-teman kita pakai nafas perut, kita tarik nafas 3, keluarkan 3 ya. Sambil dipegang perutnya supaya tahu bahwa ini pakai nafas perut gitu ya. Ini latihan nih, masih dipegang dulu nih. Nah, nafas perut ini kalau pengen tahu ini nafas perut apa nafas dada ya. Nah, itu kalau kita tarik nafas perutnya itu ngembang. Nah, ini Pak Zulkifli ini ya, perut semua, iya betul. Itu ngomong bukan saya loh ya. Mas Nando bukan aku yang ngomong loh. Nah, jadi perut ini pegang ya. Kalau tarik nafas dia akan mengembang. Kalau kita menghembuskan itu mengecil. Kembalikan dari dada ya. Gitu. Coba tarik nafas, perutnya ngembang. Hembuskan, perutnya mengempis. Gitu. Bunda, izin tanya Bunda. Iya. Pada saat buang nafasnya melalui hidung atau mulut Bunda? Oh hidung aja. Hidung aja.
Nanti daripada bingung nanti. Soalnya ini kan kita masih nyoba oleh konsentrasi. Kalau ada yang mulut, ada yang itu nanti bingung. Orang 3 hitungan ini aja bingung gitu. Ya, tarik nafas, pakai hidung ya. Hembuskan, perutnya mengecil. 3 hitungan. 1, 2, 3. Gitu ya. Nah, bisa? Bisa ya. Tarik nafas. 1, 2, 3. Hembuskan. 1, 2, 3. Gitu ya. Nah, langkah selanjutnya bagaimana ya? Nah, kan tadi ya posisi tangannya, kondisi rileks. Nanti kita akan pejamkan mata dan itu nanti ada musiknya, teman-teman. Dan supaya kita nanti nggak kemasukan yang macam-macam ya, itu ya. Kan itu kan nafas itu. Nanti bisa masuk yang lain-lain itu kalau ngap, wah ini salah ini berarti kalau ngap ini. Atau something wrong ini kalau ngap ini ya. Harus sering dilatih ini. Ya, supaya kita nanti masuk keluarnya nafas itu ada nilai pahalanya juga. Kita pakai lafaznya Allah di dalam setiap bernafas ya. Pada saat kita mengambil nafas, Allah, kemudian ketika dikeluarkan, Alhamdulillah, gitu ya. Sambil merasakan, ya Allah, nikmatnya ini nafas, ya Allah, bisa bersyukur, bisa bernafas yang seperti ini, ya Allah, gitu ya. Jadi benar-benar dinikmati nafasnya sambil lafaz Allah, Alhamdulillah. Jadi pada waktu dikeluarkan, Alhamdulillah. Nah, nanti kita instruksikan teman-teman musiknya bisa dimulai Mas Dian. Kita coba main Siap, Bun. Siap. Musiknya pas nih, Bun? Apa kurang keras? kurang keras dia kayaknya. Gini, Bun? Ya. Teman-teman terdengar ya. Oke, teman-teman kita mulai, kita baca dulu Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, seperti yang tadi tangan kita letakkan di atas paha kita. Tubuh kita rileks. Kemudian kita pejamkan mata kita. Kita mulai untuk bernafas ya. Tapi kita hitungan ketiga ya. 1, 2, 3, kita tutup mata kita, ambil nafas, Allah, keluarkan, Alhamdulillah. Allah, Alhamdulillah. Tarik nafas, Allah. Hembuskan, Alhamdulillah. Rasakan setiap nafas kita. Terus ya, teruskan, Allah, Alhamdulillah. Allah, Alhamdulillah.
Rasakan betul di setiap nafas kita kasih sayangnya Allah, bersyukurnya kita karena sudah diberikan nafas ini. Allah, alhamdulillah. Bisa sambil dibayangkan nafas yang keluar masuk, melalui seluruh bagian tubuh kita, rilekskan tubuh kita, nafas yang keluar masuk dari kepala, rileks, bahu yang rileks, bagian dada menjadi rileks, rasakan aliran yang mengalir ke arah kedua telapak tangan, nikmati, rileks. Alhamdulillah. Dari kedua tangan turun ke bagian paha, rileks. Oh, alhamdulillah. Turun lagi, rileks. Kedua betis kita hingga ke bagian telapak kaki. Rileks. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan diteruskan dalam hati setiap tarikan nafas Allah. Alhamdulillah saat mengeluarkan.
Baik, teman-teman. Dalam hitungan ketiga, kita akan mengakhiri mindful breathing dan membuka mata kita. 1, 2, 3. Silakan membuka mata. Gimana rasanya? Ada yang mau sharing di sini? Mas Dian, bisa dimatikan dulu musiknya? Oke. Yuk silakan Bapak Ibu yang ingin sharing. Atau mungkin ada yang lanjut tidur ini kayaknya. Keterusan. Ada yang ngorok nggak? Silakan yang ingin sharing mungkin dari Bu Ita. Bu Ita silakan Bu Ita. Kira-kira apa nih yang dirasakan setelah melakukan nih dari Ibu Sakila lebih plong pun. Alhamdulillah, gitu ya. Itu tadi sekitar 5 menit lah ya. 5 menit kurang lebih kita melakukan itu. Lebih tenang, lebih damai gitu ya. Waduh, pas turun hujan juga ya. Rileks gitu. Nah, teman-teman, ini satu ilmu yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya untuk jualan ya atau untuk bisnis ya, tetapi juga untuk banyak hal ya. Ketika kita mau ngomong sama anak misalnya, aduh mau ngasih tahu anak nih ya, aduh ada sesuatu nih yang harus diomongin serius dan mungkin itu akan membuat sedikit panas suasana gitu. Nah, pakai mindful breathing dulu nih sebelum ngomong. Mindful breathing dulu, baru ngajak ngobrol. Pasti nanti insya Allah ya, insya Allah hasilnya akan berbeda ya. Karena kita sudah itu tadi. Pertama, nafasnya sudah diatur, terkoneksi dengan Allah. Nah, nanti dibimbing nih. Ngomongnya itu jadi nggak sembarangan juga gitu kan ya. Nah, juga ini kami lakukan di kantor, Akademi Trainer maupun di Kampung Hening. Meeting. Nah, ini yang buat tim nih bagus nih, punya tim kayak misalnya Kang Yana, Pak Sul ya. Kan punya tim kerja gitu ya. Setiap sebelum meeting itu kita mindful breathing 5 sampai 10 menit. Bareng-bareng gitu. Oh, itu energinya luar biasa ya. Karena semua orang yang ada di situ itu kondisinya peaceful gitu ya. Nah, ini ada Kang Yana ya. Selama ini rasa kurang bersyukur dengan masih diberikannya nafas. Nah, malam ini tuh baru bisa ngerasain, ya Allah, ternyata mulai dari lahir sampai sekarang baru bisa ngerasain ya nafas itu kayak apa gitu ya. Ya, jadi pada waktu kita meeting di kantor itu kita pakai mindful breathing dan luar biasa. Setelah kita praktek ya, tim kita yang mungkin awalnya misalnya nih tim-tim yang bekerja nih ya dari jalan habis ketemu siapa ketemu di jalan macet mungkin dia masih inget rumah tadi anaknya nangis gara-gara ditinggal pergi kerja misalnya kayak gitu ya pokoknya dia kan lagi nggak mindful tuh lagi aduh stres gitu ya di jalanan terus tiba-tiba sampai di kantor terus diajak meeting pasti beda hasilnya dengan pas diajak meeting itu sudah mindful ya karena sudah mindful breathing dulu baru istilahnya otaknya tadi udah dikeluarkan terus dibilangi ayo diam gitu kan terus dimasukin lagi. Nah, itu dia lebih akan lebih enak gitu. Diajak ngobrol tuh nyambung ya. Jadi dia udah nggak mikir lagi yang tadi di jalan itu ada yang marahin dia atau di rumah tadi habis ada masalah atau apa. Itu udah mindful. Udah fokus dan siap untuk membahas pekerjaan misalnya kayak gitu. Jadi itu tim kami seperti itu. Bahkan juga sempat membuktikan juga akhirnya closingnya lebih banyak gitu katanya Mbak Yola ya di Academy Trainer waktu itu. Habis diajarin mindful breathing langsung
banyak yang closing katanya, gitu. Dan kenaikannya luar biasa, closingnya waktu dalam 2 hari gitu banyak katanya closingnya untuk STC yang lalu dah ya Mas. Itu ya. Nah, ini hanya dengan menerapkan mindful breathing. Itu baru ilmu yang pertama gitu ya. Mindful breathing itu juga biasanya akan lebih powerful juga kalau kita udah terbiasa, itu nanti dalam hal apapun kita mau makan juga kita makannya mindful breathing gitu ya. Karena kita akan menikmati makanan itu karena kita tenang, kita nggak mikirin nggak macem-macem, fokus dengan makanan itu jadi bersyukur banget. Wah, kalau udah makan bersyukur itu keajaiban-keajaiban itu akan datang. Berkegiatan apapun kita bersyukur ya karena kan mindful breathing itu Allah, alhamdulillah gitu kan. Pada waktu zikir juga gitu, pakai mindful breathing. Itu powerful banget, ya. Nah, itu baru satu skill, ya. Baru satu skill yang itu pun juga sifatnya masih ya itu masih kecil lah sedikit, tapi ini sangat sangat powerful. Teman-teman menerapkan ini aja sudah powerful. Nah, ini saya share screen-nya yang kedua. Setelah mindful breathing itu kita bisa juga menerapkan untuk sales ini loving kindness ke klien. Nah, ini mindful walking kalau kita katakan di sini mindful walking ya. Jadi skill yang kedua gitu ya. Skill yang kedua itu bagaimana di setiap langkah kita, setiap kita melakukan apapun ya. Nah, melangkah itu kan bisa dengan kaki, bisa dengan mobil, bisa dengan apapun gitu ya kita melangkah. Setiap kita melangkah, kita itu menebarkan cinta gitu ya. Nah, menebarkan cinta kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini powerful banget. Dan ini sebenarnya juga kalau tadi Kang Yana baru merasakan nikmatnya nafas, nanti juga di sini akan baru merasakan nikmatnya loving kindness gara-gara kita benar-benar meresapi namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu yang namanya loving kindness. Doa kita kepada orang lain, tapi yang kita ucapkan selama ini kalau enggak Assalamualaikum, salam, gitu-gitu kan. Atau ASS, jawabnya was, gitu kan. Nah, padahal itu tuh doa salam sepenuh cinta gitu ya. Isinya luar biasa. Assalamualaikum. Assalamualaikum itu apa? Semoga engkau diberikan keselamatan oleh Allah, kan gitu sebenarnya maknanya. Semoga Mas Dian diberikan keselamatan oleh Allah dunia dan akhirat. Amin. Baru doa satu, doa yang kedua, warahmatullah, diberikan rahmat oleh Allah, wabarakatuh, hidupnya diberkahi, keluarganya diberkahi, rezekinya diberkahi. Itu luar biasa gitu ya. Jadi loving kindness ini hanya dari sebuah salam. Kita ucapkan kepada orang lain, bisa diucapkan, bisa dalam hati. Jadi kita menyebarkan loving kindness ini. Kalau ketemu orang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu mendoakan. Tapi dalam hati kita juga bisa ya kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya apa? Ya Allah, semoga beliau ini ya, misalnya Mas Faris, Engkau berikan keselamatan dunia dan akhirat, Engkau berikan hidupnya, Engkau rahmati, keluarganya Engkau berkahi, dirinya Engkau berkahi, rezekinya Engkau limpahkan, Engkau berkahi, ya Allah. Nah, itu dengan hati yang tulus gitu ya, ketika kita membacakan doa itu. Ketemu siapapun, entah kita naik, mungkin ya lagi naik bis, terus di dalam bis itu kita melihat banyak orang, terus kita bacakan doa itu, semoga orang-orang yang di dalam bis ini, ya Allah, Engkau selamatkan dunia dan akhiratnya, Engkau berkahi, Engkau rahmati kehidupannya, Engkau berkahi rezekinya, keluarganya. Coba kita menyebarkan doa itu setiap hari ya kepada siapapun yang kita temui gitu.
Nah, nanti kita latihan ya. Apalagi kepada klien ketika kita mau telepon, itu kita doain dulu gitu. Doa, wah itu udah nyambung gitu. Hatinya langsung, orang yang didoakan itu kan biasanya nyambung ya energinya. Nah, ini loving kindness. Jadi yang kedua itu tadi kalau mindful breathing itu kita lakukan aja 10 menit setiap hari. Ya, 10 menit setiap hari kita rajin. Kemudian loving kindness-nya ya, kita mendoakan orang lain. Ya mungkin berapa orang dulu ya gitu, nanti kita praktek gitu ya. Nggak harus mungkin nanti akhirnya jadi banyak banget gitu PR-nya gitu ya. Nah, tapi nanti akan terasa teman-teman, terasa banget dampaknya. Apalagi kalau teman-teman mendoakan juga orang-orang yang tidak disukai atau mungkin orang yang selama ini menyakiti hati. Wah, itu tuh powerful banget. Tapi doanya itu dengan loving kindness. Orang-orang yang mungkin selama ini berbuat tidak baik misalnya ya, terhadap kita ataupun terhadap orang lain. Atau mungkin tokoh politik yang kita benci gitu ya, didoakan ya, selama ini nggak suka ngelihat wajahnya aja mau matikan TV, misalnya gitu ya. Tapi kan kali ini itu kita doakan gitu, kita doakan, doanya bagus kan itu, ya Allah selamatkan ia dunia dan akhirat. Artinya kalau diselamatkan dunia akhirat pasti diarahkan untuk kebaikan gitu kan, ya kan. Kau berkahi, kau rahmati, kan berarti orangnya diarahkan jadi baik gitu ya. Nah, coba juga, pokoknya kalau setiap ingat, kalau Pak Faiz ngajarin itu setiap ingat siapa gitu langsung doanya itu muncul. Nanti loving kindness kita itu membesar dan itu nanti jadi energi yang luar biasa. Orang kalau melihat kita jadi adem gitu. Nah, itu makanya muncul yang namanya karisma ya. Karisma itu salah satu di antaranya itu ya, melatih karisma itu kita itu loving kindness kepada semua orang. Kalau udah loving kindness nggak bisa marah gitu. Nah, ini salah satunya saya tirakatnya untuk loving kindness ini adalah saya membasmi kemampuan marah saya dalam diri saya. Yang dulu itu keren gitu, selalu suka marah gitu kan ya. Tapi ternyata dengan ilmu loving kindness ini itu luar biasa. Ya, bisa ditanyakan pada teman-teman yang di AT. Gitu ya. Jadi dahsyatnya ilmu loving kindness. Dan ilmu loving kindness ini teman-teman sebenarnya juga jadi paradigma kita di kepala kita. Ketika kita ketemu sama klien itu nggak berpikir closing gitu ya, enggak. Tapi kita pikirnya, ya Allah kasihan ya orang ini, apa ya yang bisa aku bantu dari dia gitu. Jadi perasaan welas asihnya yang keluar. Jadi kalau ini sifatnya Rasulullah Raufur Rahimnya gitu ya. Jadi rasa welas asih kepada orang itu yang muncul gitu. Nah, sehingga ketika muncul welas asih yang sesungguhnya tidak dibuat-buat, itu kita sungguh-sungguh nolong gitu, dan ketika sungguh-sungguh nolong itu rezekinya balik gitu ya. Balik ke kita itu banyak banget. Saya kasih contoh misalnya ketika di tim kita Kampung Hening itu untuk mendapatkan in-house pertama itu kan agak susah ya, karena kita kan punya brandnya masih baru, kita masih juga nyari-nyari di mana ini caranya untuk mempromosikan ke in-house ke perusahaan gitu ya. Begitu masuk perusahaan berhasil, ditawar gitu kan. Wah, kita udah tawarnya gila-gilaan gitu ya. Wah, jatuh banget nih, kayak gimana sih gitu, nggak salah ini gitu kan. Mau marah itu gimana gitu kan ya, klien gitu ya. Tapi akhirnya waktu kita melihat dari sisi loving kindness, kita kumpul teman-teman marketing, sales, terus kita coba paradigma ini ya, bahwa kasihan kita itu mau nolong UKM nih. Ini UKM yang harus dibantu, yang nantinya kalau kita bantu dia akan berkembang pesat gitu. Sehingga mungkin nanti dia juga nggak nawar-nawar, karena kan memang kondisinya sekarang kayak gini gitu. Jadi ketika kita loving kindness, ternyata yang terjadi malah akhirnya
tidak jadi menawar lebih jauh gitu kan, gitu kan. Di perusahaan gitu juga, kayak di perusahaan pemerintahan gitu. Ini kok ditawarnya gila-gilaan ini pemerintahan, padahal ini BUMN ini harusnya kan dananya besar gitu kan. Tapi ketika kita mencoba untuk mindset loving kindness, kalau kita nggak bantuin pemerintah, siapa yang bantu pemerintah? Nanti orang-orang yang nggak benar ini ngebantu pemerintah gitu kan, karena dengan silent mindful listening ini akan memberikan paradigma loving kindness mereka kepada rakyat gitu kan. Nah, ketika itu pastinya dampaknya besar nih kalau pemerintah punya orang-orang yang loving kindness gitu. Akhirnya kita ya udah deh. Nah, ketika kita ya udah deh itu malah proses negosiasinya lebih lancar gitu, lebih enak gitu ya. Jadi yang tadinya alot gitu, jadi enggak gitu. Akhirnya closing gitu kan. Nah itu ternyata loving kindness ini pengaruhnya luar biasa. Jadi enggak sekedar, jadi sesuatu yang tulus mendoakan kemudian terpancar dalam mindset kita ya. Benar-benar kita ingin membantu orang itu untuk bisa memenuhi kebutuhannya gitu ya. Nah ini yang kedua. Jadi kalau yang kedua teman-teman udah bisa kan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu kan. Ingat-ingatnya dari situ. Jadi kita mendoakan orang lain sebelum kita ngobrol sama mereka, kita mendoakan. Nah, nanti dari loving kindness ini muncul juga sifat welas asih yang lain, yaitu apa? No judging. Tidak akan kita menjudge orang ketika kita punya loving kindness. Gitu ya. Saya mungkin salah satunya banyak sekali ini mengumpulkan dosa-dosa masa lalu gitu ya, yang suka ngejudge gitu. Nah, pada waktu saya suka ngejudge itu, anak-anak ketika bertumbuh menjadi remaja, namanya anak sendiri kan pasti lebih suka protes daripada orang luar ya. Kalau orang luar kan nggak berani protes gitu ya, apalagi kalau tim langsung pecat. Nah, enggak ya. Nah, ini apa? Ketika anak-anak udah besar, ada yang protes, gimana Bu, kalau ibu kalau kita ngomong, ibu dengerin aja, nggak usah komen. Gitu ya. Coba dengerin kami ngomong, tapi nggak usah komen. Karena apa? Setiap kali dia cerita, selalu ada dalam pikiran, salah ini, dia melakukan hal yang salah ini gitu. Terus mau komen gitu kan, mau ngejudge gitu. Padahal mungkin dengan kita mendengar, dia nanti mengkoreksi dirinya sendiri kan. Kalau misalnya memang ada yang salah ya, ini dalam hubungan kita dengan anak ataupun pasangan misalnya ya teman-teman. Ketika kita loving kindness, kita punya welas asih yang kita pancarkan, apa yang dia omongkan, tanpa kita judge, dia akan merefleksikan sendiri. Salah ya kayaknya ya aku gitu. Akhirnya beneran ketika kita nggak judge, mereka ngomong sendiri. Sepertinya yang saya lakukan ini salah ya Bu, gitu. Nggak dia menjudge dirinya sendiri gitu. Maksudnya dia menyadari sendiri gitu tanpa kita judge gitu. Jadi loving kindness itu salah satu dampaknya itu adalah itu tadi ya, apa? Kita itu nggak gampang judgement, tapi kita penuh dengan kasih sayang, welas asih kepada orang lain. Terhadap makhluk yang lain juga, tanaman. Akhirnya itu jadi merambat kemana-mana loving kindness-nya ya. Nanti ke binatang. Pada makhluk lain misalnya Mas Pocong dan Mbak Kunti gitu ya. Itu juga jadi welas asih. Beneran. Saya ngalamin itu. Ketemu terus saya lihat, loh, oh wajahnya kok beda ini. Ya udah nggak apa-apa lah. Kasihan kamu ini ya, apa belum bisa menyamai wajah saya gitu. Maksudnya wajah manusia jadi nggak utuh gitu kan. Terus dia pergi akhirnya gara-gara saya bilang gitu. Ya Allah, kasihan nggak bisa menyamai wajah manusia seutuhnya ya, tapi dengan loving kindness saya ngomongnya gitu kan. Akhirnya dia pergi gitu. Ini hari apa ya? Jumat Sabtu, Jumat malam Sabtu ya. Oke, itu yang kedua ya.
loving kindness to client bisa diterapkan teman-teman ya. Kemudian jangan percaya dengan omongan saya, harus diterapkan dulu baru tahu hasilnya, khasiatnya, ya. Buktikan khasiatnya gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, teman-teman, ini powerful juga. Kita setiap waktu bersyukur gitu ya. Bersyukur itu dengan cara, salah satunya yang kami lakukan itu adalah jurnal syukur. Kalau di kantor itu jurnal syukur bareng-bareng gitu, setiap minggu sekali, gantian. Jadi temennya lainnya mendengarkan jurnal syukur temennya gitu ya. Setiap orang mengungkapkan syukurnya dalam seminggu ini ngapain aja, apa yang didapat gitu. Sama kalau kami di rumah setiap hari itu nulis di buku. Apa sih yang kita syukuri hari ini? Kejadian apapun, pokoknya baik ataupun nggak baik, itu semuanya pasti ada yang bisa disyukuri. Gitu ya. Nah, itu ternyata setiap orang berbeda-beda dampaknya. Karena syukur itu akhirnya mengundang syukur yang lain, nikmat yang lain gitu ya. Istilahnya dia akan mengajak kawan-kawannya untuk ikut datang pada kita gitu ya, nikmat itu. Nikmat itu kalau disyukuri dia akan mengundang teman-temannya, "Hai, datang gitu mengunjungi kita." Nah, itu tadi kalau kita bersyukur nikmat kita akan ditambahkan. Nah, itu ternyata benar-benar luar biasa. Ini keajaiban demi keajaiban itu bisa datang, teman-teman. Banyak sekali yang melakukan ini dan menjadi testimoni gitu ya di tempat kita. Yang itu hatinya itu bisa terhubung. Baru di batin ya. Misalnya saya membatin ini, si ini kok nggak datang-datang ya ke sini, padahal dia kan sebenarnya harusnya datang ke sini gitu. Terus tahu-tahu dia WhatsApp, "Maaf ya, aku nggak bisa datang ke situ," gitu. Jadi seperti jawab-menjawab gitu. Dan itu nggak 1 kali, 2 kali ini. Ini sehari bisa berapa kali mengalami hal yang kayak gitu ya. Lagi kepikiran, waduh, mau ke rumahnya saudara itu, kira-kira dia ada nggak ya di rumahnya. Tahu-tahu dia nge-WhatsApp, "Tante sekarang ada di rumah loh, kamu kalau mau ke sini silakan," gitu. Lah, bisnis juga gitu, baru ngemikir, aduh ini aku butuh tanda tangannya Mas Asa ini, harus tanda tangan. Sementara dia di rumah dari Bandung, dia kan di Bandung. Gimana ya, Bandung sini kan jauh. Terus nanti kalau ini surat dikirim lewat pos, butuh waktu lagi. Padahal saya harus saat ini juga harus tanda tangan ini, surat penting gitu. Assalamualaikum, muncul di depan rumah. Gitu ya. Masya Allah gitu. Itu banyak hal yang bisa aneh-aneh gitu ya. Itu yang jadi apa? Jadi syukur gitu, syukur yang luar biasa, yang akan menghadirkan banyak keajaiban teman-teman dalam kehidupan kita. Nah, sudah cukup dipahami ya. Jadi yang pertama, lakukan mindful breathing sehari 10 menit aja gitu ya, dalam posisi yang rileks, tenang. Kalau misalnya mau dengerin musik juga nggak apa-apa, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu ya. Terus yang kedua, ucapkan doa gitu ya, doa salam sepenuh cinta kepada siapapun yang kita temuin, siapapun yang mungkin kita ingat gitu ya. Ya sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya kita hari itu bisanya 2-3 orang ya udah, tapi kalau bisa ya kalau ingat langsung. Nanti kita akan terasah, loving kindness-nya itu akan terasah. Jadi orang yang welas asih nanti. Dan yang ketiga, buatlah jurnal syukur setiap hari, bikin catatan, walaupun hanya pendek-pendek. Saya pertama membuat jurnal syukur itu pendek-pendek juga, lama-lama jadi berlembar-lembar gitu. Gara-gara akhirnya malah ketemu ide, malah ide-ide ini termasuk ide materi-materi ini kan ketemunya waktu nulis jurnal syukur gitu kan. Gitu teman-teman. Ya. Banyak jalan keluar yang akan bisa teman-teman dapatkan saat menuliskan jurnal syukur. Nah, latihan sebelum melakukan proses penjualan itu bisa membuat keadaan emosi kita tenang ya. Sehingga kita ini jadi lebih baik, tidak reaktif,
menanggapi orang lain. Ya. Nah, ini yang terakhir teman-teman, sebelum saya tutup ya. Perubahan itu mungkin tidak terjadi dalam semalam. Karena yang terjadi dalam semalam itu sebenarnya adalah mimpi, gitu ya. Jadi, apa maksudnya ini teman-teman? Nah, harus dilatih gitu ya. Kita coba latih 3 aktivitas ini selama 7 hari berturut-turut. Minimal sama 1 orang aja ya kalau yang diajak bicara ini ya. Jadi sebelum kita ngajak bicara orang itu, kita mindful breathing dulu, bacain doa, terus kita ngajak ngobrol. Gitu ya. Nah, gampang kan? 1 hari cuma 1. Nah, setelah itu, habis bicara sama orang itu, kita catat dalam jurnal kita, jurnal syukur kita. Gitu. Nah, ini 7 hari berturut-turut. Kalau Anda lakukan dalam 7 hari berturut-turut dengan sepenuh hati ya, dengan benar-benar serius gitu, let's see what happens, gitu ya. Let's see what happens. Ada sesuatu yang akan terjadi dalam hidup Anda. Let's see what happens. Kita semuanya udah membuktikan dan mungkin teman-teman di sini perlu membuktikan juga. Saya rasa itu mungkin yang bisa saya share hari ini. Mudah-mudahan tidak terlalu pendek ya. Udah langsung ke close ya share screen-nya tadi teman-teman. Tapi cukup dipahami ya. Ya Bunda, nanti akan di-share ulang di akhir Bunda. Oke, terima kasih. Mungkin mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, bisa memberikan pahala kebaikan buat kita semua, dan masuk ke dalam alam bawah sadar setiap orang yang hadir di sini. Amin. Dan itu menjadi diaplikasikan semuanya. Amin. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita beri apresiasi buat Bunda Sofi dulu yuk. Terima kasih Bunda. Oke. Bunda, masih ada waktu 10 menit lagi, kita open pertanyaan ya Bunda ya. Iya. Baik, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh mengajukan tangan atau langsung diambil. Silakan. Pak Budi. Pak Budi, silakan Pak Budi. Baik, terima kasih Mas Dian dan Mas Faris. Assalamualaikum Bunda Sofi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Insya Allah ini ilmu baru buat saya. Walaupun kalau yang latihan pernafasan memang dulu pernah ada, tapi yang kedua dan yang ketiga itu hal yang menarik menurut saya, karena ternyata betul ketika kita sudah positive thinking hasilnya luar biasa begitu, dan itu nanti Insya Allah saya coba untuk praktekkan. Yang tentang jurnal syukur itu tadi, kalau kita praktekkan di kantor berarti ketika briefing pagi begitu setiap hari harus ada yang bicara tentang kesyukuran 1 minggu begitu ya Bunda, cara prakteknya. Iya, iya Pak. Jadi 1 minggu sekali kalau kita, karena mungkin biar waktunya nggak terlalu banyak, karena kan orangnya banyak tuh Pak. Atau mungkin bisa dibuat kelompok-kelompok kecil gitu ya, supaya jadi cepat selesainya gitu. Sehingga kalau misalnya kita terserah ya mau setiap hari atau kita seminggu sekali, karena sebagai contoh aja nanti mereka bisa melakukan sendiri melalui tulisan gitu ya, dengan tulisannya mereka sendiri. Tapi setidaknya di dalam meeting itu kita semuanya bisa saling tahu, oh ini lagi happy karena ini, ya Allah ini ternyata lagi bersyukur, ada yang karena sakit gitu malah bersyukur gitu kan ya. Tapi itu juga membahagiakan kan, saling membahagiakan ya gitu. Oke, baik. Terima kasih Bunda Sofi. Insya Allah kita coba nanti kita praktekkan. Ya, keren. Terima kasih Pak Budi. Silakan yang lain, ada yang bertanya? Terima kasih ada yang share? Boleh silakan dengan Ibu siapa tadi, Bu Ita ya?
Daerah mana Online Desa? lagi. Online lagi. Villa Taman. Oh, Oh, di anu. masih belum di mute ternyata. Oke, silakan yang lain. Atau ada yang ingin sharing atau ingin punya pendapat yang lain, boleh di-sharingkan. Silakan. Itu dari Mas Nando, silakan. Oh iya Mas Nando nih, coba Mas Nando. Sekarang kan ini Bu, saya belajar ini Bu, monggo yang lain aja silakan teman-teman yang bertanya, monggo. Kalau kita coba tanya dari siapa nih? Dari Mas Bu Siti Nurholipah, angkat Bu tangan Siti Mas. Nurholipah. Oke, silakan Bu Siti. Iya, hanya sharing aja sih dan mau mengucapkan terima kasih mungkin ke Bunda Sofi. Karena terutama di poin 1 tadi tentang mindful breathing ya Bunda. Ternyata tadi saya nggak ngitung tuh berapa menit kita latihannya tadi. Meskipun kondisi saat ini juga sedang kurang fit, sebetulnya sedang flu juga. Tapi ketika tadi setelah mindful breathing itu sepertinya seperti sehat, seperti baik-baik saja gitu. Rasa lebih tenang, damai. Jadi sakitnya tidak terasa gitu tadi. Efeknya memang sangat luar biasa begitu. Terus tadi juga seperti yang Bunda sampaikan mungkin ini perlu dilakukan kalau tidak salah tadi 10 menit setiap hari ya Bunda. Ya, betul. 10 menit setiap hari. Biasanya bisa sila gitu kan ya, bersila atau duduk di kursi gitu dengan posisi yang rileks. Itu kalau sakit bisa pakai body scanning juga. Jadi kita sambil mindful breathing itu kita bisa body scanning bagian mana yang sakit gitu kita perhatikan gitu, kita rasakan. Itu nanti lama-lama juga bisa hilang. Jadi ini juga bisa untuk kesehatan ya, bisa untuk pengobatan. Gitu. Jadi apalagi kalau misalnya sakit itu biasanya juga terkait dengan emosi ya. Ketika kita mudah stres atau jadi stres nanti sakitnya makin lama sembuhnya gitu. Makanya mindful breathing ini juga bisa untuk kesehatan, untuk bisa kita lebih imun. Jadi lebih mudah sembuhnya gitu dan ketika kita sakit. Itu Mbak Siti. Kalau lagi sakit mungkin tadi bisa sambil mindful breathing dengan dipegang bagian yang sakitnya begitu Bunda? Iya, bisa dipegang atau bisa juga dengan dibayangkan aja di bagian yang sakit itu. Gitu. Namanya body scanning. Ya kita sebenarnya juga pada waktu tadi saya body scanning kan dari kepala rileks, turun ke bahu rileks, turun ke dada rileks itu kan. Nah itu kita sebenarnya melakukan body scanning. Nah tapi nanti ada orang-orang tertentu yang aduh kok pas di dada bagian dada kok sakit ya. Nah, itu kita bisa berhenti dulu di situ, rileks. Rileks kan di situ lebih banyak merasa gitu ya, menikmati rasanya itu. Nanti lama-lama hilang. Nah, kita baru pindah kayak gitu. Baik Bunda, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik Bu Siti, terima kasih. Ada lagi yang ingin sharing mungkin? Dari siapa nih? Mungkin dari Mas Haji. Mas Haji mau sharing? Ini Pak Sul nih, suka mendoakan karyawan biar jadi kaya. Oke Pak Sul, mungkin ada Pak Sul ya di sini. Boleh ini di-sharingkan. Siap diaplikasikan sebelum meeting biar emosinya sama karena biasanya langsung meeting dengan bawa emosi masing-masing. Membuat meeting tidak kondusif, benar emang. Biasanya gitu ya. Jadi ini memperlancar komunikasi di dalam tim juga gitu kan. Ketika udah turun semua emosi marahnya pasti lebih lancar ya. Gitu. Ini Kang Yana nih juga nih. Selama ini rasanya kurang bersyukur dengan memberikan nafas. Ini bisa sharing juga nih Kang Yana, coba. Kang Yana mana? Halo Bunda. Boleh silakan Kang Yana. Bunda, jadi tadi pada saat lagi mindful breathing itu saya ngerasanya pada saat menarik napas itu rada ngap, berat, terus kerasa kayaknya ada rasa khawatir gitu. Aduh, kalau ini nafas terakhir gimana? Apalagi setelah dikembuskan. Rupanya rasa bersyukur itu memang harus benar-benar dirasakan mendalam.
Dan pada saat tadi kita melakukan itu tuh benar-benar kita merasakan halnya lebih dalam lagi, Bunda. Setiap tarikan napas, bahkan ada krok-krok tuh kedengar tuh, Bunda, karena lagi pilek kan. Krok kedengar pada saat dibuang, waduh khawatir. Nah itu memang perlu sih, Bunda, perlu dilakukan itu. Sip, Terima kasih, Bunda, ilmunya. Ya, sama-sama, Kang. Bunda, ini ada satu lagi yang bertanya di chat dari Pak Rizky. Izin bertanya, apakah penerapan mindful ini bisa selaras dengan karakter seseorang? Misal karakternya ceria, apakah ketika melakukan mindful menjadi kalem atau tetap ceria? Silakan, Bunda. Oh, kayaknya nggak ngaruh ya karakter ya. Buktinya itu Pak Jamil tetap ceria. Ini ya, apakah penerapan mindful selaras dengan karakter? Iya, karakternya ceria, ketika melakukan mindful menjadi kalem atau tetap ceria. Oh, ketika mindfulnya ya, maksudnya ya. Oke. Ketika mindfulnya ya, biasanya orang memang lebih kalem ya, karena kan dia berada di kontemplasi ya, suasana kontemplasi. Nah, biasanya suasana kontemplasi itu ya ini lebih kalem biasanya ya. Tapi tidak mempengaruhi karakter. Jadi terus gara-gara mindful breathing terus nanti jadi kalem terus kan, enggak ya. Kalau orangnya memang ceria, orangnya suka bercanda ya tetap suka bercanda gitu ya. Nah, kalau saya kan emang orangnya kalem ya. Kalem enggak, Mas? Aku, Mas. Kalau tidur maksudnya. Kalem kalau tidur. Oh iya, pas mindfulnya ya. Pasti mindful itu bikin kita kalem. Ya. Oke, terima kasih Pak Rizky atas pertanyaannya. Ada lagi, satu lagi mungkin yang ingin bertanya? Boleh, silakan. Dari siapa nih? Mungkin dari Bu Kori atau Pak Yani atau Mas Haji, silakan mungkin bertanya. Atau ingin disaringkan tadi perasaannya setelah kita melakukan mindful. Boleh, silakan Bu. Sebelum dikasih PR lu ya. Ada lagi? Pak Jamil ada di... Iya, ini kayaknya Pak Jamil nih mau nambahin. Mana Pak Jamilnya? Babe ada di sini, Babe. Udah live kayaknya. Babe live duluan ya, Ibu. Oh, oke. Oh, cuma ngecek aja kayaknya. Cek apakah benar di forum ini. Oke, dari Mas Nando ada tambahan? Oh, ini nih ada Mas Endar nih, Mas Endar. Oh, Pak kan Endar, baru silakan nih. Pak Endar. Enggak, silakan Pak Bisa Endar. cerita tuh what happened. Let's see what happened-nya. Pak Endar, ada Pak Endar? Dia cuma ngasih itu, silent mindful listening is powerful gitu. Mungkin bisa di-sharingkan powerful itu seperti apa nih? Oh, lagi di perjalanan. Oh, lagi di bis. Yes, hati-hati di jalan. Semoga lancar Pak Endar ya. Sambil mendoakan orang satu bis. Semoga selamat ya, selamat dunia akhirat, sehat semuanya, jasmani rohaninya. Berkati dan dirahmati oleh Allah. Amin. Ya. Ada lagi yang ingin tanya? Enggak ada kayaknya Mas, jangan dipaksa Mas. Ini sudah nggak sabar pengen praktek sangat aku. Oke, langsung. Betul. Gak sabar buat mindful ya? Oke, silakan. Iya. Mas Dian boleh dibantu share screen-nya, Mas Dian. Oke, siap. Nah, seperti biasa, setelah kelas ada happy walk ya. Yang pertama tadi, seperti yang sudah disampaikan Bunda Sofi, di mana nanti happy walk yang pertama yaitu melakukan 3 aktivitas SML ya, Silent Mindful Listening, setiap hari kepada lawan bicara dalam kurun 1 orang ya per hari.
selama 7 hari berturut-turut. Tadi kurang lebih ada 7 orang yang akan akan dijadikan lawan bicara ya. Dan itu akan dicatat dalam jurnal syukur. Jadi setiap hari itu akan disusun jurnal syukurnya setelah melakukan 3 aktivitas tadi yang sudah disampaikan. Nah, kemudian yang kedua yaitu melakukan aktivitas mendengar kepada 3 orang terdekatnya yang bisa disupport terkait kebutuhan yang di Academy Planner ya. Salah satunya ada SDC yang kemarin sudah diviralkan melalui Twitter. Silakan bisa disampaikan kira-kira kebutuhan para orang-orang terdekat terkait komunikasi public speaking seperti apa, itu bisa dituliskan juga. Jadi sesimpel ini nanti direkap seperti biasa, bisa di email atau di Capri Malaysia. Itu mungkin dari saya. Ada sampaian terakhir dari Bunda mungkin sebelum kita tutup acara malam ini. Silakan Bunda. Nah. Kang Udin itu. Ada yang bertanya lagi? Oh iya. Sepertinya kondisi banyak. Oke, silakan. Ya. Ibadah banyak yang hanya menjadi ritual, betul sekali. Ibadah ritual yang hanya sekedar ibadah ritual gitu ya. Jadi hanya bilisan aja ya, tapi nggak sampai ke hati. Nah, bagaimana caranya bisa sampai ke hati? Ya itu harus dimaknai ibadahnya. Ketika sholat, di Silent Mindful Listening ini ada satu skill namanya mindful praying. Ada skillnya ternyata. Kalau mau praying itu harus mindful. Kalau dalam Islam itu namanya khusyuk ya. Ternyata kalau sholat itu khusyuk, itu sama dengan mindfulness gitu ya. Dan kerennya di Islam itu kan 5 kali dalam sehari ya. Itu orang harus mindful. Dan itu memang sangat, baru saya sadari bahwa sholat itu memang sangat jadi kebutuhan. Karena itu kalau nggak sholat itu malah gelisah gitu ya. Stres banget. Kenapa? Karena ketika sholat mindfulness dalam sholat itu, kita khusyuk itu ya tadi tuh jadi tenang, jadi adem, jadi bahagia gitu. Jadi selesainya sholat itu ya happy gitu. Jadi kebutuhan akhirnya, bukan jadi sesuatu yang hanya untuk menggugurkan kewajiban. Itu Pak kira-kira jawabannya. Oke, terima kasih Bunda Sofi. Oke, kita cukupkan ya pertemuan malam ini. Semoga apa yang telah disampaikan Bunda Sofi bisa kita aplikasikan, kita praktekkan segera gitu supaya Tadi, nanti. Kata kuncinya Mas yang terakhir pesan terakhirnya. Silakan ya. Pesan terakhirnya apa tadi? Perubahan itu mungkin tidak terjadi dalam semalam. Gitu ya, teman-teman, karena yang terjadi dalam semalam hanyalah mimpi gitulah. Itu pesannya. Oke. Keren Bunda Sofi. Kita kasih plus dulu dong buat Bunda Sofi. Plus virtual. Oke. Jadi jangan mimpi ya. Tolong siap, dilakukan. Siap action kita semua Bunda. Oke, teman-teman semua, Bapak Ibu, kita akhiri pertemuan malam ini. Insya Allah apa yang disampaikan bermanfaat ya, segera kita praktekkan baik keluarga maupun lingkungan terdekat kita. Sebelum kita tutup acara malam ini, kita baca doa kaful majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Jangan lupa absensi ya. Terima kasih Mas Fari. Terima kasih Bunda Sofi, Mas Ando, Mas Dian. Terima kasih Bunda Sofi dan tim Mempraktekkan Academy Trainer semuanya. Terima kasih. Sehat-sehat, berkah. Terima kasih. Insyaallah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Silakan. Terima kasih semuanya Bunda Sama-sama. Sofi. Sama-sama. Makasih Mas Fari semuanya, Mas Dian, Bunda Sofi, atur nuhun. Sama-sama. Mas Nando. Pamit duluan semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.